Selamat datang di Berita Populer Indoposko. Para viewer bisa cek website Indoposko untuk mengetahui berita-berita terpopuler dalam dan luar negeri. Kali ini kita kembali hadir untuk menemani para viewer. Ditemani oleh redaktur Indoposko, Bung Aldo. Wih, tepuk tangan dong biasanya. Selamat datang Bung Aldo di Aldo Berita di Populer Berita Indoposko. Ya, sama-sama Pak Haji, Bu Haji, pantau aja Indoposko dan buka aja Indoposko. Pak Haji, Bu Haji. Kita bahas ya Bung Siap. Aldo ya. Ngobrol lagi kita ya. Populer ya. Oh iya. Siap. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Super Esports Series 2021 hadirkan kompetisi PES dan PUBG Mobile. Turnamen e-sport bertajuk Super Esports Series 2021 resmi dibuka oleh Super Challenge yang akan menghadirkan kompetisi pada 2 game, yaitu Pro Evolution Soccer atau PES dan Player Unknown Battleground alias PUBG Mobile dengan total hadiah 300 juta rupiah. Kompetisi ini akan mempertandingkan 2 game populer yaitu PES dan PUBG Mobile. Harapannya bisa mendorong anak muda Indonesia berprestasi di kancah e-sport nasional serta mampu mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Tutur perwakilan Super Challenge Winata Huniarto seperti dikutip pada Rabu 22 September 2021. Tidak hanya itu, penerapan kompetisi game elektronik ini diharapkan bisa memajukan ekosistem e-sport di dalam negeri dan memancing animo pemain-pemain muda. Oke, Bung Aldo, gimana? Bung Aldo, gimana tanggapannya? Ya, jadi e-sport ya. E-sport itu kan saat ini tuh era digital, era baru industri digital. Itu Pak Haji, Bu Haji itu menggeser juga cara orang menuangkan hobi, prestasi dalam hal olahraga. Kan selama ini kita kenal sport itu atau olahraga yang manual gitu ya, maksudnya bukan manual, fisik konvensional seperti cabang olahraga. Nah, e-sport ini cabang olahraga baru di Indonesia dan itu peminatnya banyak banget. Peminatnya itu mayoritas anak muda. Nah, 2 game populer yang tadi Pak Haji sebutin itu memang menjadi yang teratas di kalangan anak muda dan itu Indonesia juga punya berbagai macam kompetisi atau turnamen terkait dengan e-sport. Ini karena era digital aja, makanya di indoposko.id berita ini menjadi salah satu yang paling banyak dibaca, paling banyak diperhatiin. Kalau di track lagi tuh biasanya pembacanya itu adalah para anak muda, para gamers kita, milenial ya atau mungkin Pak Haji, Bu Haji yang seneng. Dan Bung Aldo dan saya pasti ngalamin tuh 90-an karena ada satu game PES kan, Pro Evolution Soccer. Dulu namanya masih Winning Eleven. Iya, kan? betul. Itu pasti kita pasangnya Roberto Carlos sama Ronaldo Botak. Iya. Kita wantu di situ. Ya, seiring berjalannya perkembangan banyak juga game-game yang saat ini sangat digemari begitulah. Menurut saya sih itu, menurut kami itu di redaksi Indoposko itu bahwa ini berita yang paling banyak dibaca oleh orang, apalagi ada turnamen. Tadi kan disebutin tuh kan ratusan juta hadiahnya. Besar banget. Memang e-sport itu selain digemari anak muda dan para gamers, panitianya apapun itu turnamennya biasanya menyediakan hadiahnya itu nggak tanggung-tanggung, ratusan juta. Keren ya. Itu memang sesuai lah dengan istilahnya kesemangatan dia main, belum aplikasi yang dia punya, belum lagi alat-alatnya kan, kayak komputernya khusus kan untuk gaming itu kan mahal-mahal banget itu. Ya, itulah yang menyebabkan itu jadi populer. Salah satu berita populer di Indoposko gitu. Semoga generasi milenial itu bisa mengharumkan nama bangsa. Tadi kan terakhir Pak Haji bilang harapannya supaya kita tuh kita bisa sebut itu atlet yang bisa di kancah internasional berprestasi, itu kan langsung membawa nama Indonesia karena turnamen internasional udah pasti ada soal e-sport ini begitu. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Pemprov DKI telusuri warga yang belum divaksin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih menelusuri atau melacak warga yang belum vaksin COVID-19. Karena itu, kita sekarang aktif melakukan tracing atau melacak untuk memastikan penduduk yang
nyatanya tinggal di Jakarta tervaksinasi COVID-19, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari Rabu 22 September 2021. Anies menjelaskan banyak warga berKTP DKI Jakarta ketika pindah data kependudukannya tidak dimutasi sehingga masih tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta. Vaksin ya. Gimana kita Bung bicara Aldo mengenai nih? vaksin nih, Mengenai Bung Aldo. vaksin. Bu Haji, Khususnya DKI Jakarta ya. ya Bu Haji udah vaksin? Sudah, Pak Haji? alhamdulillah. Sudah 2 kali. 2 kali, udah lengkap ya Sudah dosisnya. Sudah lengkap. Dan warga Jakarta kan? Iya. Karena beritanya berita Jakarta nih. Iya, betul. Nah, kenapa ini menarik? Pertama, kita kan tahu vaksinasi di Jakarta itu sudah 100%. Sudah 100%. Namun demikian, ternyata menurut gubernur dan kepala dinas kesehatan, ternyata masih ada beberapa warga DKI yang belum vaksin. Kalau dari kemarin yang saya baca, itu ada sekitar 2,4 juta yang belum divaksin. Kalau 100% itu maksudnya warga DKI dulu punya kebijakan mau dia berKTP DKI ataupun tidak itu bisa vaksin di DKI, sehingga DKI itu jadi provinsi yang pertama ketika sudah melakukan vaksinasi secara komplit ya, dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1 tuh pastinya lebih dari yang dosis 2 tingkat persentasenya. Nah, kenapa ini populer? Menurut saya sih pembaca ngeliat gini, mungkin hari-hari belakangan mereka tahu vaksinasi di Jakarta itu kan udah tinggi, udah lengkap karena ibu kota metropolitan. Tapi di sisi lain ternyata diakui oleh pemerintah provinsi bahwa masih ada warga DKI yang belum divaksin. Macam-macam tuh alasannya Bu Haji, Pak Haji. Biasanya satu komorbid, penyakit penyerta. Biasanya dia kalau mau divaksin itu harus dapat rekomendasi dari dokter supaya bisa dia divaksin. Belum lagi DKI kan kemarin banyak yang terpapar COVID ya. Iya. Nah, orang kalau terpapar COVID itu nggak bisa langsung vaksin. Mesti Minimal nunggu 90 hari atau 3 bulan. Iya. Barangkali itu yang menyebabkan mereka belum divaksin secara lengkap 1 maupun 2. Belum lagi masalahnya adalah ada kan orang yang masih belum ini ya yakin gitu ya dengan divaksin. Masih dengar kan Bu Haji Pak Haji kayak gitu kan? Padahal vaksin sekarang udah lengkap banget di Jakarta kan. Lengkap. Pfizer udah ada, Betul. Moderna udah ada. Berkali-kali datang jutaan vaksin. Makanya menurut saya itulah yang dicermati oleh pembaca Indoposko sehingga jadi populer, banyak dibaca. DKI kok katanya yang vaksinnya tinggi ternyata masih ada. Memang kalau bicara 100% tuh artinya persentase yang belum sempurna tuh artiannya begini. Jadi ternyata masih ada yang berKTP DKI yang belum divaksin. Jadi persentase kemarin itu KTP DKI dan non DKI. Jadi tetap artinya masih ada jutaan itu yang belum divaksin. Mungkin karena udah mudik tapi KTP-nya masih DKI. Bisa jadi seperti itu. Jadi belum dimutasi. Atau juga Jadi ini ada juga kendalanya Pak Haji Bu Haji. Biasanya orang kalau udah siap mau divaksin kayak kita nih, udah niat betul sehat, tiba-tiba kan kalau mau divaksin kita itu dulu ya, ditensi, dicek darah, tes kesehatan terus nggak lolos. Ya mau nggak mau ditunda vaksinnya. Itulah yang menyebabkan. Itu paling sering itu. Paling sering begitu. Tekanan darah tinggi ya. Itu berita soal vaksinasi di Jakarta yang masuk di rubrik megapolitan kalau di kami ini gitu ya. Oke, viewer. Jangan lupa harus pada vaksin biar kita bisa hidup normal kembali lagi kayak dulu. Oke, kita masuk ke berita ketiga. BUMD, ABM disebut akan kelola sedekah ASN. Menyambut hari ulang tahun Provinsi Banten ke-21 pada tanggal 4 Oktober mendatang, seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Tanah Jawara itu secara kompak merogoh kocek untuk bersedekah sesuai dengan posisi jabatan. Untuk eselon 2 atau kepala OPD organisasi perangkat daerah sepakat bersedekah sebanyak 5 paket sembako dan jika dikonversikan ke rupiah adalah senilai 1,5 juta rupiah. Sementara untuk eselon 3 atau kepala bidang, kepala UPT atau KCD sebesar 1 juta, eselon 4 atau setingkat kepala seksi, kepala sekolah sebesar 500.000 rupiah. Dan untuk para staf pelaksana atau guru senilai 100.000 rupiah. Sumbangan atau sedekah ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kami sebagai ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin di era kepemimpinan Pak Wahidin Halim dan Andika. Apalagi nantinya uang sedekah itu akan dibelikan sembako dan dibagikan kepada warga yang berhak. Ujar Falati, Kepala SMKN 1 Rangkas Bitung kepada Indoposko pada Kamis.
Oke, Bung Aldo Oke. gimana nih tanggapannya? Ya, jadi ini berita Banten ya. Banten. Berita Banten itu kalau di Indoposko masuknya itu di Kanal Nusantara. Jadi Kanal Nusantara itu berita yang non Jabodetabek. Jadi maksudnya di Nusantara Banten. Banten itu beritanya memang selalu populer, dibaca banyak orang di Indoposko. Ya karena mungkin isu-isu kedaerahan itu sangat kena ya. Apalagi berita ini. Ini kan menarik nih. Di awal bulan depan itu kan Provinsi Banten merayakan atau memperingati hari lahirnya. Iya. Nah, itu ASN atau aparatur sipil negara atau PNS lah kalau kita sebut itu secara spontanitas itu memberikan sedekah tanda petik untuk digunakan pada warga yang berhak. Nah, sedekah yang mereka akan lakukan itu adalah yang terjadi di era Pak Wahidin Halim dan Wagubnya itu Pak Andika Iya. itu dari uang tukin. Tukin tuh tunjangan kinerja. Jadi kan ada yang dapat gaji pokok terus tukinnya. Mungkin dia akan sumbangkan dari tukinnya atau gajinya yang dia dapat yang tadi Pak Haji sebutin tuh nilai-nilainya. Sesuai jabatan Sesuai dan jabatannya, eselonnya. eselonnya nggak itu sangat proporsional dan adil ya. Ketika eselon atau jabatannya agak-agak di bawah, nggak mungkin dia harus besar. Tadi ada yang besar. Tapi lebih dari itu yang menarik adalah seluruhnya akan disumbangkan kepada warga yang berhak di Provinsi Banten. Itu dalam rangka mereka bilang Rasa begitu, syukur, ya. rasa syukur karena dapat tukin lagi dan bulan depan Banten ulang tahun. Dan ini menjadi menarik karena akan diberikan langsung kepada rakyat dan di era sekarang kok mau ASN bersedekah Bersedekah, ya. gitu, menyisihkan sebagian yang didapat kepada warga untuk bisa sama-sama merasakan kebahagiaan lah, kurang lebih begitulah. Itu berita Banten memang populer. Iya. Setiap pekan pasti ada aja satu atau dua berita Banten yang dari Banten gitu, itu pasti populer. Alasannya adalah isu kedaerahan yang kental. Begitu Pak Haji, Bu Haji. Oke. Oke. Oke, viewer, jangan lupa kita juga menyisihkan pendapatan kita lah 22,5%. Nah, itu biar Oke, berkah ya. Viewer biar berkah ya. Pesan. Kita masuk ke berita yang keempat. Inggris hadapi tingginya penularan COVID-19 pada anak-anak. Penasihat senior masalah kesehatan pemerintah Inggris, Chris Winty, mengatakan bahwa penularan COVID-19 saat ini tertinggi pada anak berusia 12 sampai 15 tahun. Ia menyatakan hampir semua anak yang tidak divaksin akan terinfeksi. Semua orang dalam kelompok usia 12 sampai 15 tahun di Inggris akan diberikan vaksin COVID-19 setelah Winty dan rekan-rekannya mengatakan pekan lalu bahwa anak-anak akan mendapat manfaat dari berkurangnya gangguan terhadap pendidikan mereka. Inggris mencatat 34.460 kasus COVID baru pada Rabu dan rata-rata memiliki lebih dari 20.000 kasus harian baru setiap akhir Juli. Winty mengatakan saran vaksin difokuskan pada manfaat bagi anak-anak dan tidak dibuat untuk alasan politik atau untuk kepentingan orang dewasa yang lebih rentan. Ia mengatakan program vaksinasi tidak akan terlalu mengganggu sekolah dibandingkan jika anak-anak tertular COVID-19. Oke, Bung Oke, Aldo, Bung Aldo, gimana nih gimana? masalah Inggris? COVID mulai Naik. bisa dibilang bom waktu lagi Pada lah. anak-anak tuh ya. Pada anak-anak. khususnya. Ya, jadi kemarin itu dan sampai saat ini kalau berita itu masuk di internasional di kanalnya itu memang yang paling banyak dibaca oleh pembaca Indoposko. Kenapa banyak? Satunya adalah di Inggris yang relatif untuk kategori dewasa itu katakanlah tanda petik sudah aman dari COVID karena sudah vaksinasi karena kan mereka hampir menyentuh angka 90%. Cuma ini berkebalikan ketika menimpa pada anak yang tadi disebutkan Pak Haji. Bu Haji ya, sebutin Bu Haji itu 12 sampai 15 tahun. Nah, itu tadi bahkan di teksnya disebut bahwa kalau tidak divaksin akan sangat rentan untuk kena ya. Iya. Itu yang ngomong adalah kalau di kita ini Kementerian Kesehatannya lah. Kemenkesnya. Kemenkesnya yang ngomong itu bahwa anak-anak 12 sampai 15 itu bisa jadi akan terkena COVID di Inggris kalau tidak divaksin. Berarti usia SMP SMA ya? Iya, kalau di sini SMP SMA dan kalau kaitannya dengan Indonesia nih Pak Haji Bu Haji kan kita juga sudah mulai mengadakan vaksinasi anak ya. Iya. 12 ya. Itu sudah mulai. Itu dalam rangka juga untuk
mengantisipasi penularan COVID terhadap anak. Makanya tidak heran kalau misalkan di Jakarta atau di Indonesia itu sudah ada beberapa sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka karena si anak itu juga pastinya udah divaksin. Nah, Inggris menjadi perhatian, satu negara maju, negara kuat juga di Eropa, tingkat vaksinasinya tinggi, tapi ternyata barangkali dia lemah atau lengah di kategori anak-anak, sehingga Kemenkesnya Inggris bilang bahwa kalau nggak divaksin, anak usia 12-15, ini tingkat penularannya atau terkena COVID-nya akan tinggi. Dan itu bahaya buat seperti Inggris, negara yang maju begitulah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Indonesia ya. Iya, mudah-mudahan vaksinasi anak juga ditingkatin lagi gitu. Semoga antisipasilah dari Kemenkes khususnya pemerintah untuk memperhatikan hal seperti ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Oke. Kita masuk ke berita kelima. Ini cara efektif atasi susah tidur. Somnipati atau gangguan tidur dapat diatasi dan disembuhkan dengan dua cara, yakni melakukan konsultasi ke dokter atau mengubah kebiasaan beraktivitas dengan dukungan sejumlah faktor yang membuat aktivitas tidur menjadi nyaman. Langkah pertama, jika susah tidur, lakukan konsultasi pada dokter, psikolog, atau psikiater. Konsultasi ini pun dilihat dari kasus keluhan pasien, ujar Dr. Ruth Catherine Goldina melalui edukasi bincang sehat bertajuk Gangguan Tidur yang diadakan tim manajemen Siloam Hospital Jantung Diagram di Cinere, Kota Depok pada Selasa 21 September lalu. Dia menyarankan agar pasien pengidap gangguan tidur menyiapkan catatan guna mendeskripsikan penyebab gangguan itu terjadi. Dengan rincian catatan ini, dokter psikiater dapat menentukan langkah tepat guna mengatasi dan menyembuhkan gangguan sulit tidur tersebut. Oke, Bung Aldo, kita masuk ke berita kesehatan. Ini kesehatan. Lifestyle ya. Lifestyle kalau di kanalnya lifestyle atau gaya hidup. Soal kesehatan. Ini sebenarnya tadi yang Pak Haji baca ini tips ya. Salah satunya tips juga bagaimana cara kita mendeteksi somnipati atau gangguan tidur. Ini bisa menerpa siapa aja, saya, Pak Haji, Bu Haji, yang lain apalagi banyak pikiran, susah banget tidur ya kan, dan lain-lain. Banyak utang. Belum lagi banyak utang, belum lagi dia tidak punya apa-apa, cuma ada masalah dengan kesehatannya, gangguan tidur, apalagi kalau sampai pada tingkatan yang disebut insomnia ya, sampai kejiwaan itu ya. Iya, sampai kejiwaan. Nah, kalau somnipati ini lebih ke gangguan tidur, jadi bagaimana dia sulit untuk tidur, maksudnya tidur secara cepat. Tadi Siloam Hospital Jantung Diagram di Cinere itu mengadakan edukasi, dia bilang adalah salah satunya nih ya. Pertama kalau kita kena somnipati atau gangguan tidur, dia bilang yang pertama kita harus lakukan adalah konsultasi dokter. Yang kedua adalah mengubah kebiasaan atau aktivitas. Yang barangkali nih misalnya sehari-harinya kita minum konsumsi kafein yang menyebabkan energi kita untuk tidur tuh sulit sekali, itu mungkin bisa dikurangin gitu ya. Kemudian diciptakanlah suasana-suasana yang bisa membuat kita tidur. Seperti kalau saya nih misalnya, kalau terang itu agak sulit tidur. Nah makanya kita ubah aktivitas itu, kebiasaan itu, coba diredupin lampunya sedikit. Sedikit mungkin musik ya. Musik mungkin Pak Haji bisanya begitu, musik yang ya mungkin bukan musik keras, musik klasik biasanya. Jangan rock, kaget. Ya, Bu Haji misalkan sukanya biar cepat tidur yang bisa membawa suasana tidur itu apa? Mungkin Bu Haji murotal Quran bisa jadi kalau membaca ayat-ayat suci, mendengarkan itu. Iya, jadi intinya semua adalah kembali ke kita, bagaimana kita bisa menciptakan supaya kita tidak terkena somnipati atau gangguan tidur. Karena kalau kalau sampai somnipati itu ada di kita, mungkin Pak Haji Bu Haji bisa ngerasain lah kalau kurang tidur ya. Terus aktivitas besok bagaimana? Saya juga gitu, kita ngerasain. Makanya sebisa mungkin kalau memang harus dilakukan konsul dokter. Kalau memang nggak bisa konsul dokter ya kita bisa baca literatur lah cara-caranya. Dan yang paling penting adalah ubah aja kebiasaan atau aktivitas yang kira-kira kita bisa tidur gitu. Bisa tidur cepat, nyenyak, besok aktivitas udah enak lagi. Jadi fresh ya. Jadi fresh. Itu berita di kanal Gaya Hidup. Makanya kalau berita-berita di Gaya Hidup itu, Bu Haji, Pak Haji, kalau yang sifatnya tips, kalau sifatnya temuan dan kesehatan biasanya, itu pasti pembacanya banyak. Dan kita juga nggak sembarang mengutip ya. Tadi kita kalau nggak salah
narasumbernya dari Siloam Hospital. Iya, Siloam Hospital Jantung Diagram di Cinere, Kota Cinere. Depok. Tadi dokternya yang ngomong, dia waktu itu mengadakan sebuah webinar. Kayak gitu. Kalau minum obat itu gimana tuh, Bung Aldo ya kan? Iya. Kadang-kadang Itu. kita kalau misalnya nggak bisa tidur gitu, minum obatnya biar cepat tidur gitu. Balik Iya. lagi tadi sesuai dengan ketentuan Jangan- dokter jangan aja. Betul. jangan Menurut saya, sembarangan gitu ya. menurut saya benar kata Pak Haji. Bukan kita tidak melarang, Jangan artinya yang pertama Jangan harus kita lakukan adalah konsultasi dokter. Kalau memang Ada itu juga malah yang biasanya nggak bisa tidur kenapa? Karena belum makan. bisa jadi lapar ya. Lapar nggak bisa tidur jadinya, Iya, iya. ya kan? Atau Iya. kebanyakan megang handphone itu juga jadi sulit Bisa tidur jadi, itu. bisa dan lain-lain. Yang penting sebisa mungkin lah kita Iya. ubah kebiasaan atau Biasa. aktivitas sehingga kita bisa tidur dan kita lepas dari gangguan tidur atau somni Pak. Memang menarik ya kalau membahas Menarik nih, tidur kalau tuh masalah nggak tidur panjang, panjang. lebar Hmm. itu. Iya, gitu. Jadi Oke, begitu. viewers, menarik sekali berita populer kita hari ini. Lengkap sekali dari kanal nasional, internasional, lifestyle gaya hidup sampai Nusantara kita Nusantara. ada. Iya. Oke, viewer, kita jumpa lagi minggu depan di edisi selanjutnya. Oke, Bu Haji, kita closing. Ya, terima kasih Bung Aldo sudah main Ya. ke Udah diundang Berita lagi nih, populer sama Pak nih. Haji, Bu Haji. Bung Terima Aldo nih, kasih. editor Iya. Indoposko. Oke. Sekian perjumpaan kita di Berita Populer Indoposko. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe Indoposko Channel. Sampai Jumpa di Berita Populer edisi minggu berikutnya. Bye, viewers.